Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Adina Rizky Ardianti sebagai Junior Audit pada KAP Dr. Andes M. Audit Prasetya dan rekan. Nah, di sini saya akan melakukan audit kepada PT Wahana Eka Setia periode 31 Desember 2022. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan prosedur pengisian kertas kerja pada akun kas kecil. Nah, tujuan dari proses pengauditan kas kecil kali ini adalah memverifikasi keberadaan, kepemilikan, dan kewajaran saldo kas kecil, kemudian memastikan penggunaan kas kecil sesuai dengan kebijakan perusahaan, dan menilai kecukupan bukti pendukung pengeluaran. Dengan memahami tujuan ini, kita bisa memastikan bahwa hasil pemeriksaan berjalan objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian saya akan menjelaskan terkait definisi dari kas kecil. Untuk kas kecil, adalah sejumlah dana tunai yang disediakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kecil dan rutin yang sifatnya mendesak atau tidak praktis jika dibayarkan melalui prosedur pembiayaan ataupun pembayaran dengan kas atau bank. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kas kecil ini bersifat rutin dengan nominal yang kecil. Nominalnya ini disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Misalnya, kebijakan perusahaan menentukan bahwa penggunaan dana kas kecil itu di bawah 1 juta ataupun di bawah 2 juta dan seterusnya. Kemudian fungsi operasionalnya seperti pembelian alat tulis kantor, kemudian biaya pos transport kecil, dan juga reimburse pegawai terhadap pada pembelian kas kecil, pada pembelian yang bersifat kecil. Nah, sebagai auditor, kita perlu memahami pola penggunaan kas kecil agar bisa menilai kelayakan dan kewajaran transaksinya. Kemudian, bukti audit yang diperlukan. Sebelumnya, saya menjabarkan prosedur auditnya. Prosedur audit secara keseluruhan, yang pertama adalah memahami dan mengevaluasi sistem. Kemudian, memahami pengendalian internnya. Kemudian, melakukan rekonsiliasi saldo, proses analitis, pemeriksaan dokumen, kemudian perhitungan fisik kas yang berupa uang kertas dan uang logam, kemudian verifikasi dokumen pendukung seperti dokumen pengeluaran kas yang misalnya bernota kwitansi, slip pembayaran, dan lainnya, kemudian menyusun jurnal penyesuaian yang diperlukan. Nah, pada pengauditan kas kecil ini, kami membutuhkan informasi dan informasi ini sudah tersedia pada PT Eka Wahana Setia ini, seperti hasil perhitungan uang kertas dan uang logam, kemudian bukti penggunaan dana kas kecil. Untuk bukti penggunaan dana kas kecil ini meliputi bukti pengeluaran di tahun 2022 dan 2023. Karena kita melakukan audit pada tahun 2022, maka kita menggunakan pengeluaran yang 2022 saja. Terus selanjutnya bukti audit yang diperlukan yang seperti yang sudah dijabarkan di informasi tadi, seperti bukti fisik, cash count, yang berupa cash outname dari uang kertas dan uang logam, kemudian bukti transaksi pengeluaran yang meliputi bon pembelian, nota kwitansi dan slip pembayaran, dan dokumen pencatatan kas kecil seperti buku besar. Nah, buku besar di sini adalah digunakan untuk mengecek saldo awal dari kas kecil. Kemudian daftar pengeluaran kas kecil, daftar pengisian ulang, dan juga saldo awal kas kecil. Baik, untuk detail prosedur auditnya, sebelum saya eh, menjelaskan terkait dengan prosedur pengisian kertas kerja, saya akan menjelaskan terkait dengan pengisian kertas kerja pendukung. Yang pertama, kita bisa melakukan pengisian pada indeks A2. Indeks A2 ini berisi berita acara kas kecil yang digunakan untuk mengecek apakah cash outflow atau saldo yang ada di perusahaan ini sesuai dengan yang dicatat di buku besar ataupun di pencatatan lain. Yang kedua, periksa jumlah uang logam dan uang kertas di perusahaan untuk menyelaraskan antara
saldo di perusahaan dan juga pencatatannya. Kemudian kita bisa menuliskan menuliskan hari, tanggal, jam mulai, dan jam selesai proses perhitungan audit kas kecil. Selanjutnya, kita bisa memeriksa penggunaan dana kas kecil berupa bond nota kwitansi yang kemudian pengeluaran kas kecil yang dimasukkan ke dalam eh, audit kali ini adalah untuk pengeluaran di tahun 2022. Kemudian, buatkan jurnal penyesuaian untuk pengeluaran di tahun 2022. Selanjutnya, kita bisa menggunakan tick mark dan menjelaskan sesuai pedoman. Jadi, tick mark ini digunakan untuk menjelaskan asal dari saldo-saldo yang ada di kertas kerja. Kemudian hasil audit diisikan ke kertas kerja utama, dan yang terakhir berikan paraf dan tanggal setelah pengerjaan. Baik, itu tadi merupakan prosedur kertas kerja pendukung. Kita mulai di kertas kerja utama dan atau stop schedule. Jadi, kas kecil ini masuk ke dalam auditnya kas dan bank. Untuk kas kecil ini bisa kita isikan dulu saldo per bukunya. Nah, saldo per bukunya itu diambil dari saldo awal kas kecil di buku besar. Kemudian kita bisa mengisikan berita acara perhitungan dana kas kecil. Ini digunakan untuk melihat apakah ada saldo audit ataupun selisih antara buku besar dari pencatatan perusahaan dengan hasil auditnya. Untuk yang pertama, kita bisa mengisikan indeks. Indeks A2 ini sesuai dengan pedoman bahwa kas kecil ini untuk kertas kerja pendukung diberi indeks A2. Kemudian kita bisa mengisikan hari, tanggal, jam mulai, jam selesai pada kertas kerja ini untuk memberikan informasi bahwa kita mengauditnya di tanggal tersebut, jam tersebut. Kemudian kita mengisikan nominal, kemudian juga kuantitas dari kuantitas dari uang kertas dan uang logamnya. Seperti di uang logam, ada nominal 1.500, 150, sampai 25 perak. Dan kita menyesuaikan dengan saldo yang ada di perusahaan. Jadi kita melakukan cash outname di situ. Untuk uang logamnya berjumlah 191.500. Kemudian untuk uang kertasnya, kita juga menghitung semuanya dengan jumlah 1.350.000. Untuk seluruh dana kas kecil yang berupa uang kertas dan uang logam adalah 1.541.500. Nah, kemudian kita bisa mengisikan uh, bukti pengeluarannya. Jadi, setelah kita mendapatkan informasi mengenai pengeluarannya tadi, kita masukkan ke sini, ke berita acara perhitungan kas kecil untuk seluruh pengeluaran selama 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 pengauditan ini. Jadi, di sini terdapat pengeluaran berupa yang pertama itu perbaikan kaca pintu kantor di tahun 2022, kemudian bon BBM kendaraan pemasaran juga di tahun yang sama, kemudian ada transport karyawan pemasaran di tahun 2023, majalah koran, dan lain-lain di tahun 2023, dan juga transport karyawan pemasaran di tahun 2023. Nah, karena kita melakukan auditnya pada periode 31 Desember 2022, maka kita menjurnal ataupun mengeluarkan kas kecilnya untuk tahun 2022 saja. Jadi, kita menghitungnya di perbaikan kaca pintu kantor dan juga bon BBM. Nah, dari situ kita total semua pengeluaran sama ini dengan jumlah 958.500. Kemudian dijumlahkan seluruh dananya yaitu 2.500.000. Nah, kemudian ada lain-lain dana kas yang belum disetor bank sejumlah 30 juta. Kemudian ada informasi tidak ada dana lain selain yang kami hitung di atas yang menjadi tanggung jawab kami, dan setelah perhitungan semuanya selesai, dana diserahkan kami pada kasir. Jadi untuk 30 juta ini berasal dari penerimaan yang belum disetor. Jadi penerimaan perusahaan yang belum disetor ke bank. Ini dimasukkan di perhitungan berita acara perhitungan kas kecil. Nah, untuk selanjutnya karena pengeluarannya ini harus disesuaikan, maka kita harus menyesuaikan untuk yang tahun 2022 dan tahun 2023. Nah, ini untuk jurnal penyesuaian pengeluaran kas di tahun 2022 dan 2023.
2022. Yang pertama, beban perbaikan dan pemeliharaan dengan kreditnya kas kecil kantor sebesar 250.000. Selanjutnya adalah beban perjalanan dinas dan BBM pada kas kecil kantor sebesar 200.000. Kemudian, kita bisa menjumlahkan saldo dana kas kecil menurut auditnya yaitu 2.050.000. Ini berasal dari 2.500.000. 2.500.000 ini berasal dari saldo awal kas kecilnya dikurangi dengan pengeluaran selama tahun 2022 yaitu 450.000. Jadi jumlahnya adalah 2.050.000. Nah, setelah kita menjurnal, kita kembali ke top schedule-nya. Nah, kita isikan pengeluaran tadi ataupun saldo audit tadi ke net adjustment. Net adjustment-nya berarti 450.000, kemudian saldo per auditnya menjadi 2.050.000. Nah, setelah selesai mengerjakan kertas kerja utama maupun pendukung serta jurnal penyesuaian, kita kas kecil ini masuk ke dalam neraca. Jadi, untuk perhitungan kas kecil ini karena masuk ke kas dan bank, kita masukkan ke kas dan bank. Sebelumnya, kas dan banknya itu untuk saldo buku per 31 Desember 2022 ini untuk saldo Bank BNI sejumlah 58.850, kemudian ditambahkan dengan 2.500.000. 2.500.000 ini adalah saldo awal akun kas kecil. Kemudian dilanjutkan dengan net adjustment. Net adjustment ini senilai 25.596.750. Nah, ini diperoleh dari net adjustment dari bank. Net adjustment dari bank ini 26.046.750 dikurangi dengan 450. Kenapa dikurangi? Karena tadi kita melakukan penyesuaian untuk pengeluaran kas kecil. Nah, selanjutnya untuk saldo per auditnya sejumlah 86.946.750 ini berasal dari saldo per audit pada akun kas dan bank senilai 84.896.750 ditambah dengan 2.050.000. Jadi untuk kas kecil ini masuk ke dalam kas dan bank pada neracanya. Jadi hasil penjumlahan antara bank dan juga kas kecil. Baik, sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.